Oke, halo, selamat pagi. Oke, kali ini kita akan membahas beberapa soal masih dalam materi mengenai jarak ya. Khususnya akan kita bahas di sini jarak titik ke titik. Oke, di sini akan tersedia 5 soal jarak jarak titik ke titik dan 4 soal diantaranya akan kita bahas dan 1 soal akan kita jadikan sebagai latihan. Oke, kita bahas dulu soal yang pertama. Soal yang pertama ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Faisal berencana menuju kota C berangkat dari kota A. Rute manakah yang terpendek? Oh, ini Faisalnya dari kota A ya menuju ke kota C. Yang tanyakan adalah rute manakah yang terpendek. Jadi pilihannya A ke C, yang B dari A ke B ke C, yang C dari A ke D ke C, dan D dari A, B, kemudian ke D, ke C, dan E. Itu dari A ke D, kemudian ke B, baru ke C. Oke, kita perhatikan gambar di sini. Kalau dari A ke C itu 30 km ya. Berarti sini langsung 30 km. Kemudian kalau misalnya dari A ke C melalui B, berarti A ke B dulu. Berarti 21 km. Kemudian tambah B ke C lagi, 18 km. Jadi kalau dijumlahkan sama dengan 39 ya. Oke. Kemudian yang ke C, A ke D ke C. Berarti A ke D dulu. A ke D itu 20 km ya. Berarti 20 km. Tambah kemudian dari D ke C itu 25. Oke, dijumlahkan 20 tambah 25 adalah 45. Oke, kemudian yang D dari A ke B dulu. Dari A ke B dulu. 21 km. Kemudian dari B ke D lagi 22 km ya. Ini 21, kemudian tambah 22, tambah dari D ke C 25. Oke, ini sama dengan jumlahkan sama dengan 68 ya, 68 km. Oke, kemudian yang E kemudian yang E yang pertama dari A ke D itu 20 km, berarti 20. Tambah kemudian dari D ke B 22 km. Kemudian dari B ke C ya. B ke C 18 km. Kalau dijumlahkan sebenarnya 60 km. Nah, tadi soalnya adalah rute manakah yang terpendek ya. Kita cari berarti yang memiliki jarak terdekat, yaitu adalah yang A 30 km. Berarti rute yang terpendek adalah dari A ke C. Oke ya. Next soal yang kedua. Berapa jarak antara kota A dan C? Nah, di sini kalau misalnya kita lihat ya, lintasannya kalau dari A ke C bisa melalui jalur ini ya, atau bisa melalui ke B dulu atau melalui ke D dulu gitu ya. Namun di sini adalah jarak, konsep jarak itu adalah menghubungkan dua titik dengan menggunakan garis lurus ya. Berarti langsung dari sini ke sini langsung kita tarik garis lurus ya. Berarti jaraknya adalah langsung 30 km. Itu ya konsep jarak ya. Karena dia harus ditarik garis lurus antara dua titik itu. Oke, yang mudah aja ya untuk soal pertama dan juga soal kedua. Oke, next kita lanjut soal yang ketiga. Oh ya, kalau misalnya ada yang kurang dipahami atau mau ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Oke, next soal yang berikutnya. Soal nomor 3 ya. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang kosongnya 4 cm. Jarak titik H ke titik diagonal alas kubus adalah. Oke, yang pertama kita
Gambar dulu kubusnya. Cek sedikit, besarkan dikit ya. Oke. Ini ya. Ini kita gambar kubusnya, sudah kita gambar. Di titik A, di B, C, D, E, F, G, H. Sedangkan panjang kusuknya adalah 4 ya. Jarak titik H, ini titik H, ke titik potong diagonal alas kubus. Diagonal berarti yang ini ya. Oke, ini adalah titik potong diagonalnya. Berarti dari H kita hubungkan ke bawah. Oke, seperti ini ya. Kalau misalnya kita konversi, gambarnya akan menjadi seperti ini. Titik, oh, ini harusnya menggunakan ini ya, segitiga ya. Coba kita ini. Oke. Nah, kalau misalnya kita konversi, di sini ada, ini anggap T ya, titik potong diagonal alas kubus, kita anggap T. Kalau kita perhatikan segitiga yang ini ya, ini segitiga yang ini, segitiga yang ini kita perhatikan. Kalau kita konversi, maka gambarnya akan menjadi seperti ini gambarnya. Yang mana di sini titik H, di sini titik D, di sini titik T. Oke, kemudian kita lanjutkan ya. HD ini adalah rusuknya ya, berarti dia panjangnya 4 km. Sedangkan ini ditanyanya HF, ditanyanya kita anggap adalah X. Kemudian DT itu adalah setengah dari diagonal bidang. Diagonal bidang adalah R pangkat 2 ya. Diagonal bidang sama dengan R akar 2 ya. Berarti sama dengan 4 akar 2. Nah, berarti DT itu adalah 4 akar 2. Oke, kemudian kita cari X. Berdasarkan teorema Pythagoras, maka didapatkan X pangkat 2 sama dengan miringnya ya. Miringnya dipangkatkan 2 sama dengan jumlah dari kuadrat kedua sisi. Yang lainnya, berarti 4 pangkat 2 ditambah dengan 4 akar 2 pangkat 2. Oke. 4 pangkat 2, 16 tambah 4 akar 2, berarti 4 pangkat 2, 16 akar 2 pangkat 2 adalah 4. Bukan 2 ya. Akar 2 kali akar 2 itu adalah akar 4. Akar 4 itu adalah 2 ya. Ini akar 4 dulu, berarti sama dengan 16 tambah 16 akar 4 adalah 2 ya. Sama dengan 16 tambah 16 kali 2 itu adalah 32. Berarti 16 tambah 32 sama dengan 48. Oke, di sini X pangkat 2 ya. Sini X pangkat 2, X pangkat 2, X pangkat 2. Nah, berarti untuk mendapatkan X-nya adalah 48-nya kita akarkan. Nah, akar 48 itu adalah itu sama dengan 16 kali 3 ya. 16 kali 3 berarti akar 16 sama dengan 4 tersisa dalam akar 3.
Oke ya, kita ralat sedikit. Di sini DT ini adalah setengah dari diagonalnya ya, bukan diagonalnya. Di sini ada kesalahan. Di sini harusnya adalah setengah akar 2. Oke, jadi di sini DT sama dengan setengah dari diagonal bidang ya. Nah, berarti sama dengan setengah dari diagonal bidangnya adalah 4 akar 2 ya. Nah, berarti sama dengan setengah kali 4 akar 2 adalah 2 akar 2. Nah, berarti DT itu adalah 2 akar 2. Nah, itu dia ada kesalahan di sini. Berarti sini adalah 2 akar 2. Oke, kemudian berarti di sini juga ada kesalahan. Kita koreksi sedikit. Oke. Di sini 2 akar 2. Kita pangkatkan 2 ya. Jadi 2 pangkat 2 itu ada 4. Dan akar 2 kali akar 2 adalah akar 4. 4 akar 4 itu adalah 2 ya. 4 kali 2 adalah 8. Berarti 16 tambah 8, 24 ya. Oke. Kemudian 24-nya kita akarkan. Jadi hilang di sini ya. Jadi jadi X aja. Akar 24 adalah akar dari 4 kali 6. Sama dengan akar 4 itu adalah 2 dan tersisa di dalam akarnya 6. Oke ya, jadi tadi ada keliru sedikit sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Oke ya. Oke, next kita lanjutkan di soal yang berikutnya. Sampai sini dulu paham gak ya? Kalau misalnya masih kurang paham, tanyakan di kolom komentar ya. Kemudian kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 4. Oke. Diketahui limit peraturan T, A, B, C, D dengan panjang BC 6, TC 5 cm. Tinggi titik S adalah titik potong diagonal AC dan BD. Jarak titik T ke titik S adalah, oke ya, kita gambar dulu limas. Oke, kita cari apakah ada bentuk limas di sini. Nggak ada kayaknya. Oke, berarti kita gambar aja. Hmm. Di sini A, B, C, D, ini T ya. Oke, BC itu 6 cm dan TC itu ada 5 cm ya. Dia beraturan ya katanya, limas beraturan. Berarti dia di sini limas segi 4 atau limas persegi ya. Berarti di AB juga 6, AD juga 6 dan juga DC juga 6. Yang ditanyakan adalah titik S adalah titik potong diagonal AC dan BD. Berarti AC dan BD ini titik S. Oke ya, berarti yang ditanyakan adalah titik T ke titik S. Atau ditanyakan adalah tinggi ya, sama saja ditanyakan tingginya sama dengan berapa. Oke, oke, dari sini kita lihat bahwa kalau rusuknya 6, berarti diagonal bidang itu sama dengan 6 akar 2 ya. 6 akar 2. Ini S ya. Sehingga kalau misalnya kita konversi, gambarnya akan menjadi seperti ini ya. Yang mana di sini S, di sini T, dan di sini C. Perhatikan ini ya, perhatikan segitiga yang ini.
Oke, kita ambil dan kita salin di sampingnya dan di sini berarti C. Nah, kalau kita perhatikan di sini TC-nya 5 ya. Kemudian di sini SC itu adalah setengah dari diagonal DB. Berarti SC itu sama dengan setengah dari DB ya. Berarti sama dengan setengah kali 6 akar 2. Berarti sama dengan setengah kali 6 3 ya. 3 akar 2. Berarti sini SC 3 akar 2. Oke, yang ditanyakan adalah X ya. T ke S. Oke. Menurut teorema Pitagoras yang miringnya di sini adalah TC ya. Berarti 5 pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah dengan 3 akar 2. 3 akar 2 pangkat 2. Pangkat 2. 5 pangkat 2 adalah 25. Sama dengan X pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 itu adalah 9. Akar 2 kali akar 2 adalah akar 4 ya. Berarti 25 sama dengan X pangkat 2 tambah 9 akar 4 adalah 2. Sama dengan 25 sama dengan X pangkat 2 tambah 9 kali 2 adalah 18 ya. Oke, berarti di sini 25 kurang 18 sama dengan X pangkat 2. 25 kurang 18 ada 7. X pangkat 2 sehingga X-nya sama dengan akar dari 7 ya. Oke, sehingga jawaban untuk soal ini adalah yang A. Oke, perhatikan lagi. Diulangi lagi, silakan di screenshot ya agar tidak ketinggalan. Oke, kalau misalnya kurang dipahami, silakan bertanya ya di kolom komentar. Oke, next. Soal terakhir atau soal yang kelima, ini akan kita jadikan soal latihan ya. Oke. Kerjakan soal nomor 5. Kita jadikan sebagai latihan. Kerjakan di buku catatan aja langsung. Diketahui S adalah titik yang terletak di perpanjangan HD pada kubus AB, CD, E, F, G, H dengan DS banding HD sama dengan 1 banding 2. Jika panjang kusuk kubus adalah 6 cm, maka jarak titik F ke titik S adalah, oke, buat dicari dari titik F ke titik S-nya berapa. Oke, ini kita jadikan sebagai soal latihan. Oke ya, itu dulu pemaparan kita pada hari ini. Next akan kita bahas mengenai jarak titik ke garis. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Dan selamat mengerjakan. Bye-bye.